pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari. Mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang tampuk kekuasaan. Diterbitkannya keputusan presiden itu nanti itu yang menjadi dasar kami di Komisi 2 untuk memilih dan menetapkan calon anggota KPU atau pengganti Hasyim. Untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Halo, selamat malam pemirsa. Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari akibat kasus asusila dengan seorang perempuan berinisial CAT oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menandakan adanya krisis integritas dalam pucuk pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Bisa saja kasus ini hanya menjadi puncak gunung es, penyelewengan kekuasaan dan fasilitas yang terjadi. Akankah pemecatan ini menjadi efek jera bagi siapa yang mencoba bermain-main dengan relasi kuasa? Akankah KPU mampu berbenah di sisa waktu jelang pilkada? Inilah Panggung Demokrasi, Ketua Lembaga terjerat asusila. Pekan lalu, publik digemparkan dengan pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akibat skandal asusila yang dilakukan terhadap wanita berinisial CAT yang merupakan anggota PPLN Den Haag Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Terkuaknya perilaku memalukan sang Ketua KPU sangat mencoreng lembaga penyelenggara pemilu yang memang belakangan syarat kontroversi terkait penyelenggaraan pemilu dan Pilpres 2024. Krisis kepercayaan terhadap KPU menjadi tamparan keras bagi DPR, khususnya Komisi 2 DPR, sebagai mitra sekaligus lembaga yang memilih para komisioner KPU periode 2022-2027. Ini berulang, ya kisah periode lalu suap, ya, kisah sekarang urusan etika sebelumnya, dan karena itu ini menjadi tamparan buat kami di Komisi 2 untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Kualitas lembaga Komisi Pemilihan Umum pun kini menjadi sorotan. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun X pribadinya menilai secara umum jajaran KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024. Namun Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski kepercayaan publik terhadap KPU sudah rontok. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Berkaca dari rentetan pelanggaran etik di KPU, evaluasi mekanisme proses rekrutmen komisioner KPU dan badan ad hoc serupa perlu dilakukan. Kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada mereka ternyata di perjalanannya itu mengubah karakter mereka. Saya tidak tahu apakah orang bisa mengubah karakternya secepat itu atau sebetulnya kemarin karakternya tidak nampak keseluruhan gitu ya. Mungkin saja ini bisa berubah. Kalaupun memang itu ada, kita harus sama-sama evaluasi dan kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik dan mekanisme yang ada juga sama-sama kita perbaiki. Tentu semua sepakat kasus asusila dengan modus relasi kuasa di semua lembaga jangan sampai terulang lagi. Etika dan moral harus menjadi faktor utama selain integritas. Ya, demi memilih pejabat publik yang berkualitas dan bermartabat serta menjaga marwah lembaga negara. Tim Liputan, Metro TV.
Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus anggota Timsel KPU Bawaslu 2022-2027 Endang Sulastri. Bu Endang, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian hadir juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, terima kasih sudah hadir Mas Adi. Dan juga kami hadirkan anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir, dan dari sambungan Zoom ada kami hadirkan sosiolog Oki Madasari. Mbak Oki, selamat malam. Halo, selamat malam Afi, Bapak Ibu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Oki. Kita akan cari permasalahan terlebih dahulu mengapa ini bisa terjadi. Saya kutip pernyataan dari Mbak Titi. Mbak Titi ini menyoroti permasalahan yang menimpa Ketua KPU. Salah satu pangkal permasalahannya adalah di proses seleksi. Celah apa sih Mbak yang kemudian kenapa pangkal permasalahannya justru dari proses seleksinya ini? Iya, KPU itu lembaga yang istimewa ya. Dia dibentuk sebagai amanat konstitusi dan diperjuangkan sebagai buah reformasi. Di pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar kita sangat eksplisit disebutkan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, keberadaan dia yang bersifat nasional dan tetap itu lalu diterjemahkan, dia itu ada di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota, begitu. Jadi dengan keanggotaan yang ribuan, itu yang permanen. Belum lagi kalau dia sedang pemilu, sampai ke KPPS itu pasukannya jutaan orang. Nah, mengapa kemudian seleksi ini menjadi penting? Karena pintu masuk kepada siapa yang akan mengisi keanggotaan KPU itu diawali dari proses seleksi. Di mana proses seleksi ini akan menyaring orang-orang terbaik yang akan dilakukan fit proper test di DPR. Jadi harapannya siapapun nanti yang dilempar oleh tim seleksi ke DPR, kita tidak bertaruh soal kredibilitas, integritas, kapasitas, dan seterusnya. Tapi sayangnya karena KPU ini makin disadari punya pengaruh yang sangat besar, kewenangan yang sangat strategis, menyangkut eksistensi partai politik dan peserta pemilu, kepentingan pun akhirnya menjadi tumpah ruah di sana. Disitulah akhirnya kita harus akui, bahkan ketika bicara kepentingan, bukan hanya ketika bicara fit proper test di DPR, tetapi ketika penentuan tim seleksi kita sudah bertaruh soal siapa yang akan ada di sana dan bagaimana dia bisa kemudian memastikan keterpilihan orang-orang yang dikehendaki atau kemudian akan aman bagi kepentingan politik tertentu. Makanya salah pilih timsel, salah juga pilih produknya. Yang sekarang ini salah dari mana? Salah pilih timsel karena juga ada Bu Endang di sini yang harusnya juga nanti dimintai pertanggungjawabannya, atau dari Komisi 2 ketika kemudian tangan-tangan politik itu mencoba menancapkan kepentingan mereka? Mbak Titi, Mbak Afi boleh lihat lagi ke belakang ya, bagaimana kemudian kami di Perludem menjadi salah satu kelompok masyarakat sipil yang cukup kritis. Walaupun kemudian Bu Endang dan kawan-kawan di tim seleksi meminta saya misalnya mengkoreksi makalah. Saya juga tidak tahu apakah hasil koreksi saya itu benar-benar yang digunakan oleh Bu Endang dan kawan-kawan. Tapi pada waktu itu misalnya komposisi anggota yang mewakili unsur pemerintah yang dianggap melebihi jumlah harusnya ada 3, tapi hitung-hitungan kami paling tidak sebenarnya ada 4 wakil pemerintah. Kenapa itu menjadi persoalan? Ya karena jelas pemerintah pun itu akan menjadi bagian dari kontestasi. Misalnya ketua timsel adalah mantan bagian dari pemenangan waktu Pilpres 2019 begitu. Jadi banyak kontroversinya, belum lagi catatan seolah-olah ada timsel yang berperan menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat. Kok bukannya menggali kapasitas dan kompetensi serta integritas calon, yang terjadi adalah pujian-pujian berlebihan. Nah, belum lagi terakhir ya tambahan, satu-satunya seleksi di mana fit proper test belum dilaksanakan di DPR, nama terpilih yang sama persis dengan yang sekarang jadi sudah keluar. Jadi ada unsur pesanan. Gimana Bu Endang menjelaskan? Karena gini, Bu Endang juga termasuk pihak yang merasa kecewa terhadap apa yang terjadi hasil dari pansel yang dilakukan oleh Bu Endang dan rekan-rekan. Iya, betul. Jadi begini, kalau kita melihat dalam konteks mekanisme, saya kira Timsel sudah melaksanakan proses seleksi itu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa kita melakukan proses mulai dari pendaftaran sampai kemudian seleksi tertulis, pakai kemudian psikologi dan seterusnya sampai wawancara dan melakukan klarifikasi juga. Artinya bahwa
Timsel sudah bekerja, bahwa kemudian yang terjadi adalah ada terdetek yang sekarang terjadi ya dengan pecatnya ketua KPU atas dasar sebagaimana yang disebutkan dalam putusan DKPP. Saya kira mungkin tidak seluruhnya itu bisa kita prediksi. Tapi gitu. Sudahkah ada informasi atau mengecek latar belakang sampai kemudian karakter itu kan mungkin nggak langsung berubah pas menjabat sesuatu kan, Bu? Iya. Apakah sempat mungkin Ibu bisa cerita setelah sempat mendapatkan informasi itu? Iya, sebenarnya memang kita juga melakukan track record, ya kan, kemudian juga kita minta masukan dari masyarakat, gitu kan, dan dari masyarakat itu kemudian kita lakukan klarifikasi. Memang pada waktu itu sebagaimana yang saya jelaskan ada masukan dari masyarakat dan kemudian kita lakukan klarifikasi setelah mereka wawancara. Memang klarifikasi itu tidak kita lakukan secara terbuka karena apa? Karena ini kan menyangkut masalah private. Dan kita melakukan klarifikasi apakah betul masukan-masukan itu, kemudian dijawab yang bersangkutan betul, dan kemudian dijelaskan dengan berbagai hal bahwa apa yang terjadi, bahwa dia, kita sebut aja ya, berpoligami misalnya begitu, itu sudah juga clear di tempat di mana mereka Pak Hasyim ini bekerja sebelumnya. Nah, ini memang ada, tapi kemudian kita menjadikan bahan diskusi juga di dalam proses itu. Dan kita melihat bahwa beliau menyatakan dengan jujur dan menyatakan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kita juga melihat tidak cuma dari hasil itu kan, kita juga melihat bagaimana hasil pada waktu mereka tes gitu ya. Kan itu terakumulasi semuanya. Ada hasil tes tertulis, hasil psikologi, hasil FGD, hasil wawancara, begitu kan. Dan kemudian kita mendapatkan bahwa hasil seleksinya itu memang dia tertinggi gitu. Meskipun sudah juga mendapat informasi urusan poligami, rumah tangganya lah gitu ya, Bu ya. Iya, tetapi kemudian bahwa itu kita tidak mengira bahwa, karena ini kan secara sah. Kalau poligami kan dia lakukan secara sah ya. Artinya bukan seperti yang konteks sekarang gitu loh. Itu seperti itu. Dan sampai terpilih jadi ketua itu bagaimana penjelasan dari pansel kalau tadi Mbak Titi katakan kok bisa beredar nama yang akhirnya terpilih yang keluar dari Komisi 2 juga kalau itu di luar pengetahuan Timsel dong. Karena kan kita menyampaikan ada 14 besar, kita sampaikan ke DPR, kemudian DPR memilih mereka 7. Itu kan kita sudah menyerahkan kepada DPR. Nah, kemudian jadi itu ranahnya di Komisi 2 tuh, bukan di Timsel. Ya. Artinya bahwa proses seleksi ini ada banyak pihak yang terlibat. Tadi misalnya soal pembentukan tim seleksi itu kan di tangan Pak Presiden, kemudian ketika seleksi itu ada di pansel, kemudian ketika fit and proper test itu ada di DPR, begitu kan. Nah, soal ketua, dia menjadi ketua, ya ini kan kesepakatan kalau di dalam konteks undang-undang kan ketua itu dipilih oleh anggota begitu. Ketua dipilih oleh anggota. Mas Adi bisa nggak menjelaskan prosesnya? Karena kan kita juga tahu ya urusan pemilihan komisioner, fit and proper test itu rasanya nggak murni benar-benar fit and proper test. Apalagi Mbak Titi menjelaskan ya kurang lebih ada juga relasi kuasanya, minimal ada relasi kepentingan partai politik fraksi-fraksi di DPR untuk menempatkan siapa yang jadi ketua dan komisioner yang masuk di KPU. Ya saya kira tidak bisa dibantah. Kalau mau kita iris satu persatu, mulai dari timsel atau pansel dari komisioner KPU itu juga kan banyak yang bermasalah. Kalau kita hitung satu persatu dari beberapa orang yang diekspos ke publik, mereka terafiliasi dengan salah satu kontestan dan pemenangan Pilpres, dia dekat dengan partai politik tertentu, itu otomatis udah diketahui oleh publik. Di situ saja secara morality itu udah persoalan. Nah yang kedua, sorry itu saya harus kita katakan, sepanjang komisioner KPU ini dipilih oleh Komisi 2, sepanjang itu juga wajib hukumnya calon-calon komisioner ini dia harus punya backingan politik. Karena yang hadir di situ adalah kepentingan partai. Yang aneh bagi saya, yang rumit untuk diamputasi, karena partai
ini juga punya kepentingan dengan para komisioner. Karena dalam banyak hal, banyak oknum-oknum yang bisa dikondisikan. Dan bahkan kalau kita mau jujur satu persatu, isu yang terkait dengan kecurangan pemilu, kan komisioner selama ini. Yang dianggap sebagai instrumen untuk mengamankan salah satu calon, untuk memenangkan pileg, dan tentu untuk menjaga kemenangan dan eksistensi partai politik tersendiri. Jadi dalam konteks ini sebenarnya soal relasi kuasa, ini bukan hanya soal hal-hal yang sifatnya idealisme, bukan hal-hal yang sifatnya normatif, tapi itu faktual, Pi. Tapi itu faktual. Oleh karena itu, kalau masih KPU ini dipilih oleh pimpinan-pimpinan atau anggota dewan, maka sepanjang itu juga wajib hukumnya dia itu punya kepentingan politik. Jadi dalam konteks itulah, kalau saya melihat orang seperti Mbak Titi atau Mbak Endang ini, sulit untuk jadi komisioner karena tidak pernah mau berkompromi. Jadi orang-orang baik dipilih tapi dalam konteks. Bu Endang sempat menjadi komisioner. Memang, sempat. tapi Memang kan situasinya tidak serumit hari ini. Tapi tidak serumit sekarang. Tapi Bu Endang merasa bahwa memang ada gitu. Mungkin nggak langsung Bu Endang, mungkin rekan-rekan komisioner yang lain yang dulu ada kaitan dengan partai politik. Dulu ya, ketika saya ini, saya sudah pernah mendengar 7 orang itu kan pada waktu itu saya 21 ya Mas. Mas Adi, jadi 21, 3 kali 7. Nah, saya sudah mendengar 7 itu udah ada nama. Tetapi syukur alhamdulillah kemudian itu tidak terjadi gitu loh. Dari 7 nama yang berubah jadi berapa nama? Jangan cuma 1 nama doang. 7 nama. Jadi memang bagi 7 saya, nama dan pada waktu itu kalau nama itu saya ya, nggak ada. bahkan kalau kita cek satu persatu ya, yang sudah mulai mengerucut nama-nama yang di-endorse ke DPR untuk dipilih, kan mereka itu organisasi dalam tanda kutip, itu sudah kelihatan afiliasi politiknya kemana. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang coklat, yang udah ada yang nasionalis, ada yang nasionalis, sudahlah. Ini barang sudah jadi mainan semua. Saya selalu mengatakan, cara satu untuk mengamputasi ini semua adalah soal political will sama goodwill. Udah itu aja kuncinya. Tapi itu yang paling berat loh, Mas Adi. Political dan goodwill untuk urusan pemilu, urusan pemenang, jadi presiden, jadi anggota DPR, kepala daerah. Kalau itu yang tidak dilakukan oleh para elit kita, sampai kiamat sekalipun, persoalan komisioner akan terulang. Saya merasa. Tapi pengalamannya Mbak Afi, itu pernah bisa dilakukan, menempatkan orang-orang yang punya kredibilitas baik. Contohnya orang seperti Bu Endang pada waktu lampau bisa terpilih, Pak Hadar Nafis Gumai bisa terpilih, kenapa itu tidak bisa sekarang? Ya karena tadi itikat baik, goodwill, dan juga political will yang makin terkikis gitu ya. Betul, Oke, faktanya begitu. Baik, kita harus jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi, pembahasannya semakin menarik. Saya nggak mau jeda padahal. Mbak Oki, saya mau tanya lebih jauh, mengapa relasi kuasa dalam kasus asusila sering tidak terproses sampai selesai? Kebanyakan korban memilih untuk diam, bahkan pelaporan ditutup dengan alasan kurangnya bukti. Kita akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terhadap penerbitan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota bahwa Peraturan AKWO menghapus ketentuan Pasal 40 Ayat 4 Pasal 90 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur larangan pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Pada waktu membahas pasal perubahan tersebut, pembahasannya tidak panjang karena sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu tidak sedang dalam ikatan pernikahan sesama penyelenggara pemilu. Ya baik, kami akan lanjutkan Panggung Demokrasi pemirsa. Mbak Oki, saya akan langsung ke Anda. Misalnya contohnya Hasyim Asyari, sudah minimal kena 2 kali kasus pelaporan asusila, yang sebelumnya dengan Hasnaini wanita emas tapi tidak berujung seperti pemecatan yang terjadi di kasus terakhir. Laporan yang masuk ke DKPP bukan hanya Hasyim yang berhadapan dengan kasus asusila. Dari 2017 sampai 2023 DKPP menangani 25 laporan kekerasan seksual. Tapi mengapa kasus relasi kuasa terutama dalam kasus asusila ini sering tidak terproses sampai selesai, Mbak Oki? Ya, sebelum ke situ, Afi, saya mau menyambung sedikit pembicaraan sebelumnya karena kebetulan ini saya menambahi dari perspektif yang berbeda. Jadi kita tidak bisa melihat kasus Ketua KPU ini sebagai sesuatu yang terpisah dari kondisi Indonesia hari ini. Selain Ketua KPU, kita tahu ada pimpinan MK yang juga kena
kasus, kena masalah etika, lalu ketua KPK, lalu kemudian Bawaslu sebelumnya juga dinyatakan melanggar etika. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasus ketua KPU ini tidak unik, tidak hanya terjadi pada ketua KPU dan lembaga KPU, tapi terjadi pada lembaga-lembaga demokrasi di era Presiden Jokowi. Jadi saya melihat ini memang sedang ada pembusukan demokrasi melalui pembusukan institusi-institusi demokrasi. Dan saya sepakat bahwa proses rekrutmen menjadi awal dari ini semua. Tapi kemudian kita harus mencari akarnya dari awal. Ketika bicara tentang tim pansel, tim seleksi, siapa yang menentukan itu? Presiden. Jadi di situ tetap harus kita mempertanyakan bagaimana proses pemilihan tim panselnya, lalu kemudian panselnya bagaimana melaksanakan seleksinya, hingga kemudian DPR. Dan kita tahu semuanya memang betul hanya mengamankan kepentingan, bukan mencari sosok terbaik, sosok yang paling berintegritas untuk menjalankan tugasnya. Lalu soal kasus asusila ini. Pertama adalah sebenarnya ketika sudah dinyatakan bahwa ketua KPU melakukan tindakan asusila, kita sekarang ini memiliki yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi sebenarnya ini tidak lagi berhenti di persoalan etika atau persoalan internal KPU, tapi ini sudah menjadi sebuah tindak pidana, tindakan yang bisa diproses secara hukum. Jadi jika memang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini betul-betul bisa ditegakkan, seharusnya kasus asusila ini tidak hanya berhenti dalam bentuk pemecatan, tapi juga dalam bentuk pengusutan kasus ini secara hukum. Lalu berikutnya yang juga terkait dengan hal ini, ketika kita mendengarkan bagaimana putusan dari peradilan etika atau tim etik KPU itu, kita bisa mendengar bahwa ketua KPU itu melakukan penyalahgunaan fasilitas negara. Dia melakukan tindakan yang dikatakan asusila itu dalam posisi dia sebagai ketua KPU. Dia menggunakan dana KPU untuk pergi ke Belanda, untuk melaksanakan tugasnya, lalu kemudian melakukan tindakan asusila itu. Jadi kemudian di sini juga ada tindak pidana korupsi, ada penyelewengan yang harus diusut. Jadi semuanya tidak hanya sekedar berhenti pada pemecatan selesai, tapi harus ditindaklanjuti. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mbak Titi. Bagaimana Anda menanggapi bahwa nanti dulu pemecatan hanya pintu awalnya saja, ada kasus pelecehan pelecehan kekerasan seksual di situ, ada kemudian tindak pidana korupsi, ada penyalahan fasilitas, anggaran negara dan lain-lain. Mbak Titi melihatnya, bisakah kita dorong sampai sejauh sana? Saya setuju ya dengan Mbak Oki. Pertama begini, pelapor atau pengadu itu adalah korban. Jadi itu harus ditempatkan. Jangan kemudian terjadi reviktimisasi pengkondisian dia sehingga menjadi korban berkali-kali dengan kesalahan cara pandang dan paradigma kita melihat perkara ini. Jadi harus dilihat bahwa dia adalah korban dari sebuah relasi kuasa. Meskipun ada perjanjian balik nama apartemen, lalu kemudian ada biaya bulanan sampai ada angka 4 miliar yang harus diberikan. Tapi harus diingat itu adalah eskalasi dari tipu daya dan juga bujuk rayu memanfaatkan relasi kuasa tadi. Jadi situasi itu tidak akan tercipta kalau tidak ada kemudian manipulasi informasi, pendekatan secara intensif menggunakan hubungan relasi atasan bawahan. Ini beliau ini PPLN loh. Yang satu lagi adalah ketua KPU. Jadi jangan kemudian kita melakukan pengadilan tanpa kemudian fakta-fakta. Baca putusan kalau mau tahu begitu ya. Yang kedua, DKPP mengatakan selain tindakan asusila tapi juga terbukti penyalahgunaan jabatan, wewenang dan fasilitas negara. Dan yang lebih buruk lagi bagaimana struktur birokrasi KPU bisa dimobilisasi untuk melayani kepentingan personal yang sangat tidak berkaitan dengan jabatan. Jadi makanya saya selalu merekomendasikan sebenarnya kalau mau bikin pansus pansus KPU, hak angket KPU, situasi hari ini sudah memenuhi syarat. Tapi berani nggak anggota DPR atau fraksi-fraksi di DPR untuk kemudian menggelontorkan yang tadi Mbak Titi katakan? Apa kerugiannya?
Karena kan ini untuk kepentingan pelaksanaan, meneliti pelaksanaan undang-undang pemilu. Sebut contoh ya. Pertama, di awal masa tugas mereka, skandalnya adalah soal manipulasi verifikasi partai politik. Habis dari itu bagaimana mungkin surat suara sudah didistribusi lebih dulu di misalnya Taiwan. Kemudian simulasi kesalahan dalam memberikan dummy surat suara. Siapa yang menanggung kerugian? Negara semua kan? Lalu kemudian dengan gampangnya mereka misalnya menyatakan, oh itu human error. Itu bukan human error, itu memang tidak punya kapasitas saja. Dan kemudian banyak kasus lain, misalnya di kasus keterwakilan perempuan. Jadi memang KPU yang sekarang secara personel dan kelembagaan punya problem struktural. Satu, menghapus peraturan KPU yang melarang nikah siri dan tinggal satu rumah tanpa perkawinan. Itu siapa? 7-7-nya sepakat kok. Kalau memang punya komitmen keterwakilan perempuan, perlindungan hak-hak perempuan, tidak akan diubah itu pasal. Itu legacy. Kok bisa 7-7-nya sepakat? Apa saling pegang kartu sama lain? Kalau adakah unsur politik gitu, Mas Adi, lihat kasus ini tuh sejauh mana Anda lihatnya? Ya saya nggak tahu ya apakah ada unsur politis atau tidak, tapi menurut saya kalau semua komisioner sepakat, layak untuk kita curigai. Ini kan menurut saya agak sedikit aneh ya dibandingkan dengan komisioner-komisioner sebelumnya. Tapi beginilah, saya sebenarnya beberapa hari yang lalu juga sempat ngomong, ini adalah momentum sebenarnya bagi DPR untuk melakukan audit investigatif terkait dengan kinerja KPU secara keseluruhan. Saya kira kalau kita membaca cek data secara umum, bukan hanya ketuanya yang dipersoalkan. Kan selama ini kinerja KPU secara umum itu kan disorot. Ini jangan-jangan memang gunung es yang sebentar lagi sebenarnya tunggu meleleh. Kan kemarin sempat dibicarakan oleh kawan-kawan DPR soal gaya hidup mereka yang hedon, naik private jet, kemudian dugem dan seterusnya. Mengerikan betul, Vi. Saya ingin mengatakan bahwa menjadi pemimpin publik di negara ini, kata para filosof dan para agamawan di negara ini, Anda itu kalau berkuasa, Anda itu kalau menjadi pejabat publik, maka berlakulah selayaknya Anda seperti malaikat. Jangan pernah melakukan sekecil apapun itu kesalahan. Karena semua perkataan, tindakan, perbuatan, dan seterusnya, itu akan menjadi sorotan-sorotan publik. Jadi itu yang saya kira, saya belum menemukan nih di antara kawan-kawan KPU. Bahkan ketika kemarin itu dipecat, coba kita mendengar statementnya Ketua KPU. Alhamdulillah, terima kasih gitu. Merasa nggak bersalah. Dari komunikasinya bagaimana Anda membaca seorang yang dipecat dari jabatannya, posisinya tinggi loh, Ketua KPU, kasus asusila, mana mengatakan alhamdulillah dan terima kasih. Saya menangkapnya dua hal, tidak merasa bersalah. Yang kedua seakan-akan punya backing di negara ini. Udah gitu. Backingnya Ketua KPU siapa sih Mas Adi? Pertemanan dengan banyak orang di negara ini. Kan backing itu kan banyak lah konotasinya. Nggak harus bohir ya. Artinya apa? Kalau bagi saya, kalau seorang pejabat publik tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, itu aneh. Kalau kita ngecek negara-negara yang lain, dia sekecil apapun melakukan kesalahan, kalau tidak dia mundur, pasti dia minta maaf secara terbuka. Ini nggak minta maaf. Alhamdulillah itu kan kita tahulah maknanya apa. Seakan-akan dia rezeki dong. Seakan-akan dia keluar dari kutukan, dari beban kerjaannya yang banyak sebagai pimpinan dan ketua. Nggak begitu ceritanya. Perasaan tidak bersalah menurut saya. Ini menjadi problem psikologis yang cukup serius. Memang asusila ini persoalan personal anggota KPU. Tapi kan dia adalah pejabat publik, dia juga menggunakan anggaran negara, dia juga harus diaudit bagaimana keuangan itu. Oleh karena itu saya kira ini momen sebenarnya, moment of the truth bagi kawan-kawan DPR audit ini. Akankah kawan-kawan DPR itu memanfaatkan momen ini menurut Anda? Sekarang momentum pemilu sudah lewat. Jadi udah selesai juga nih. Sudah selesai. Justru kan tidak ada kerugian, momentum pemilu juga udah selesai, apalagi yang diragukan? Ya bukan masalah rugi apapun ya. Ini kalau kita bicara tentang bangsa dan negara, menegakkan keadilan, supaya proses politik yang ada di negara ini terkait dengan penyelenggara itu sesuai dengan aturan, dia harus dipanggil mereka satu persatu. Kalau hanya speak up, kemudian diomongin, oh ini hedon, ini penggunaan anggaran negara berlebihan, gajinya banyak, fasilitasnya berlimpah, mobil operasionalnya 3, bagus-bagus misalnya. Kalau cuma selesai di situ, persoalan komisi nggak akan selesai. Akar masalahnya. Nggak akan selesai. Harus ada rekomendasi besok-besok operasional komisioner itu dimiskinkan kalau bisa. Jangan pakai apapun. Yang gede itu anggaran negara aja. Haram hukumnya pakai private jet, mobil operasionalnya tuh nggak boleh misalnya di bawah berapa harga tertentu gitu ya. Paling bagus Innova udah kira-kira begitu kan. Dan seterusnya. Diatur sampai seperti itu. Ya gimana kalau tidak kan kita semua hanya akan mendumel kan, tidak akan ada solusi yang kemudian jalan keluar. Kita harus jeda kembali. Kita akan tanggapi lebih jauh soal statement dari Mahfud MD yang mengatakan harusnya semua komisioner
KPU diganti karena mereka tidak layak menjadi penyelenggara pemilu. Sementara Pak Jokowi mengatakan, loh KPU sudah melaksanakan dan sukses melaksanakan pemilihan legislatif dan pilpres dengan baik. Kita lanjutkan sesaat lagi. Apakah perlu semua anggota komisioner KPU kita ganti untuk jelang pilkada ke depan? Kami lanjutkan sesaat lagi. KPU-nya disuruh minta maaf itu kan kecuali kita ya. Nah ini kalau urusan itu urusan pribadi-pribadi, kami juga tidak akan campuri, tapi kami tegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan organisasi ke depan, kami sudah lakukan mekanisme, kami sudah mengambil kesepakatan, memberikan mandat kepada Mas Hafizudin untuk melaksanakan tugas. Tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi, kami harus memenuhi kewajiban kami terhadap undang-undang. Kalau kasus pelanggaran kode etik pemilu ya, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu itu persoalan pribadi-pribadi. Ya, baik, kami lanjutkan pemirsa. Bu Endang, tanggapan Bu Endang soal kan harusnya ini pemimpinnya kolektif kolegial, penyelenggara pemilu harusnya bisa mengontrol kinerja satu sama lain, saling mengawasi. Tapi kok ini malah bablas? Kita mempertanyakan loh, kok bisa jadi semuanya sepakat? Apa sih yang terjadi, Bu? Apakah seorang Hasyim Asyari se-powerful itu sehingga tidak ada yang berani menegur teman-teman komisioner lain? Ya, mungkin kita nggak tahu juga ya, tetapi bisa jadi memang Pak Hasyim sebagai seorang ketua dia sangat hegemonik gitu ya, menghegemonik kemudian sama teman-temannya. Dan yang juga saya sayangkan sebenarnya adalah kontrol dari DPR, dari Bawaslu itu tidak dilakukan. Maksudnya mereka kemudian kemarin mengundang yang tadi disampaikan oleh Mas Adi ya, menyatakan gaya hidup yang hedonisme yang kemudian pakai private jet dan seterusnya. Tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh teman-teman DPR maupun teman-teman Bawaslu sebagai pengawas pemilu begitu loh. Ya semestinya memang ada kontrol, ya kan? Nah ini berarti semuanya kebablasan. Atau gitu. bablasnya bareng-bareng, Bu, jadi nggak ada yang bisa kontrol memang. Karena semua saling punya kepentingan yang mengikat. Itu. Nah ini yang semestinya dalam konteks lembaga politik ketika dibentuk lembaga penyelenggara pemilu itu kan ada kontrol dari situ. Dan yang kedua kemudian juga kita melihat bahwa laporan-laporan dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada DKPP, ternyata putusan-putusannya itu tidak membuat jerah. Iya. Ya kan? Udah ada putusan misalnya peringatan keras ya, peringatan keras terakhir. Tapi kemudian terakhirnya tidak selesai-selesai gitu. Terakhir satu, terakhir banget, terakhir sekali gitu ya. Ini yang semestinya juga kita bisa lakukan ketika awal itu, misalnya konteks pada saat verifikasi partai politik atau pada saat keterwakilan perempuan begitu ya. Ini kan sudah ada bukti-bukti nyata bahwa ketika misalnya verifikasi partai politik ini menurut saya sesuatu hal yang sangat fatal. Karena apa? Karena juga sudah banyak orang yang menyampaikan bukti-bukti dan sangat kuat itu, termasuk di DPR ya. Di DPR itu juga disampaikan ini seperti apa Pak Hadar kalau nggak salah yang semula itu terbuka, kemudian di DPR itu menjadi tertutup gitu kan. Nah ini sebenarnya kan udah situasi yang dibikin itulah ya akhirnya ini sebenarnya pada awal itu sudah bisa dilakukan proses pencegahan ya kan. Kemudian mungkin pemecatannya itu terlambat lah gitu. Baik, bersama kami akan lanjutkan Panggung Demokrasi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Netizen yang kami lakukan pemirsa dengan pertanyaan yang muncul di layar kaca Anda. Jadi hampir
Netizen di aplikasi X dan Instagram mengatakan ya, Komisioner KPU terjerat kasus. Apakah ini akan mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap KPU? Ini menjadi pekerjaan rumah para komisioner berikutnya. Bicara soal integritas, masihkah Anda percaya terhadap integritas Komisioner KPU? Ada yang mengatakan masih dari aplikasi X 92%, masih dari netizen di Instagram 46%, tidak mengatakan 54%. Dan apakah sanksi yang dijatuhkan DKPP akan mempengaruhi kinerja KPU jelang pilkada? Hampir semua netizen mengatakan akan mempengaruhi kinerja KPU jelang pilkada. Ya, perlukah Komisioner KPU Pusat diganti sebelum pilkada? 81% netizen di Instagram dan 91% netizen di aplikasi X mengatakan perlu untuk dilakukan pergantian komisioner sebelum pilkada. Baik, saya akan kembali ke Mbak Oki. Mbak Oki, apakah kemudian kasus ini menjadi momentum jika ternyata ada korban-korban dari relasi kuasa, manipulasi yang berujung pada kasus asusila akan memberanikan diri mereka untuk lebih speak up? Menurut Anda, adakah momentum itu dan jadi efek jera bagi pihak yang ingin menggunakan relasi kuasa? Tergantung bagaimana tindak lanjut ini. Jadi sudah seharusnya kasus ini masuk ke ranah pidana, dan jika memang ini bisa dilanjutkan ke ranah pidana, ini akan menjadi sebuah angin segar, kabar baik untuk para korban-korban kekerasan seksual, korban-korban pemaksaan dalam berbagai bentuk hubungan untuk bisa speak up, untuk bisa bicara. Nah, tapi selain itu ya, Afi ya, saya agak sedikit terganggu jika kita hanya melulu memfokuskan pembicaraan soal ketua KPU, pelanggaran ketua KPU ini sebagai kasus personalnya ketua KPU. Kita tidak boleh lupa bahwa sebelum ketua KPU dinyatakan melakukan terkena kasus asusila ini, beliau sudah pernah dinyatakan melanggar etika dalam pendaftaran capres dan cawapres. Bedanya adalah dalam kasus pelanggaran etika pendaftaran capres dan cawapres itu tidak ada pemberhentian, tidak ada sanksi apapun selain teguran. Nah, lalu kemudian ketika kemudian pelanggaran asusila bisa mendapatkan sanksi dipecat, kenapa yang dulu tidak? Ini sudah menimbulkan pertanyaan besar. Jadi kita tidak boleh menyempitkan persoalan kasus di KPU saat ini sebagai persoalan pribadi dari ketua KPU semata. Ini persoalan lembaga, ini persoalan sistemik. Jadi jangan sampai ini menjadi presiden yang justru saya takutkan ini menjadi exit strategi dari pihak-pihak yang kemarin melakukan kesalahan dalam proses pemilu. Ya sudah nih, kan ketua KPU-nya sekarang udah dipecat, berarti sudah nggak perlu lagi dimasalahin yang soal pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu nanti kemarin itu. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah pengusutan pidana tetap harus dilaksanakan, tapi secara kelembagaan. Saya sepakat tadi ketika ada polling, walaupun itu polling hanya di sosial media, apakah memang harus diganti semua komisioner KPU-nya? Memang kita tidak lagi bisa berharap pada KPU secara kelembagaan saat ini. Memang harus ada pergantian. Dan lebih besar lagi sebenarnya, saya sedikit tidak bisa lagi berharap ada perubahan yang sifatnya sistemik kelembagaan di rezim saat ini. Masalahnya kalau ini sekarang tidak ada perubahan, ini bisa-bisa akan terbawa terus di rezim-rezim selanjutnya. Mbak Oki, banyak yang sempat meragukan, menyaksikan hasil di Pilpres dan Pileg kemarin ini. Menurut Anda dengan kasus kejadian ini, efeknya apa? Kita akan juga sebentar lagi melaksanakan pilkada. Apakah suara-suara itu akan keluar dan bahkan menyaksikan hasil pemilu yang kemarin? Kredibilitas, legitimasi, dan kepercayaan publik itu sebenarnya sudah sedemikian hancurnya dengan rangkaian yang disajikan di hadapan kita ini. Jadi pemberhentian dari ketua KPU ini kan hanya belum puncaknya juga nih, saya lihat nih. Nanti bisa jadi ada yang lebih mengejutkan lagi gitu. Jadi kita semua sudah kehilangan kepercayaan, kita semua sudah kehilangan keyakinan bahwa sebagai sebuah lembaga KPU saat ini itu masih bisa dipercaya untuk menjalankan tugasnya nanti di pilkada gitu.
Mbak Titi, kalau Anda melihat haruskah kemudian semua komisioner ini paketannya harus diganti semua seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, atau ternyata cukup mengganti satu komisioner saja supaya juga lengkap dan tidak mengganggu tahapan pilkada yang berjalan? Iya, anggota KPU itu tidak bisa mengganti seperti mengganti permainan bola ya, sesuai apa maunya pelatih begitu. Ada mekanismenya, prosedurnya. Bagi pihak-pihak yang meragukan kredibilitas KPU, ambil langkah seperti yang kami lakukan. Kemana kami mengambil langkah? Lapor ke DKPP. Atau seperti peristiwa di pemilu 2009, percepat akhir masa jabatan mereka. Terbitkan undang-undang, perpu kalau perlu. Tapi lagi-lagi itu kan membutuhkan itikat baik dari pembentuk undang-undang yang memang juga harus bertanggung jawab karena mereka adalah produk dari dua pihak ini, pemerintah dan DPR. It takes two to tango loh, bukan cuma satu begitu. Jadi kalau mau ya selama ini mungkin kami berjuang merasa seperti sendiri begitu ya. Banyak sekali laporan yang kami lakukan. Contoh soal keterwakilan perempuan. KPU periode ini memang punya masalah pada keberpihakan terhadap perempuan. Bukan hanya penghapusan pasal larangan nikah siri dan tinggal serumah tanpa pernikahan, yang itu disepakati oleh 7 anggota, tetapi juga mereka melanggar peraturan perundang-undangan soal pencalonan perempuan di pemilu DPR dan DPRD. Dan itu sengaja, bahkan hasil pemilu dibatalkan oleh MK. Jadi kalau dalam konteks itu mestinya saya setuju tuh, semua-semuanya itu mendapat sanksi terberat dari DKPP. Tapi kan kita seperti jalan buntu. Tapi ini prosesnya ada nggak? Kan tahapan pilkadanya udah berlanjut. Ya itu tadi, proses yang disediakan secara normatif hanya lewat DKPP, atau kemudian pemberhentian akhir masa jabatan lebih cepat melalui undang-undang. Lebih dari itu kita tidak punya cara begitu. Tapi sisanya balik lagi nih kan, untuk menentukan Mas Adi ujungnya ada kepentingan partai politik lagi atau siapapun lah, sosok-sosok yang memiliki kepentingan siapa komisioner yang akan maju, mau dipercepat, ganti semuanya, ganti salah satunya. Lobby itu kan akan tetap terjadi kan Mas Adi? Dalam kondisi saat ini saya kira kita tidak bisa berpikir normal bahwa KPU itu tidak bisa dihentikan di tengah jalan karena mereka ada sisa waktu yang agak panjang ya. Kita harus berpikir di luar itu semua bahwa perpu harus dikeluarkan misalnya. Kenapa ini dianggap tidak genting seperti hal-hal isu-isu yang lain? Kalau kita lihat polling dan statement-statement orang ya terkait dengan kasus asusila ini kan marahnya nggak karu-karuan. Jadi ini adalah semacam puncak gimana kegeraman publik terkait dengan penyelenggara itu seakan-akan terkonfirmasi dengan adanya tindakan asusila ini. Dan tidak selesai di situ. Jadi persoalan-persoalan yang selama ini di listing terkait dengan kinerja komisioner ini yang dianggap menjadi problem serius terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu harus diungkap. Oleh karena itu, itulah yang saya kira menjadi trigger mestinya ketika ada kaitan dengan ketua KPU bermasalah secara umum, maka semuanya harus dihentikan. Tapi sepertinya dari pembuat undang-undang nggak ada gregetnya itu loh Mas Adi. Cuman problemnya di situ. Kayaknya memang perlu gaya-gaya revolusioner juga, agak rambo-rambo dikit gitu. Ini perpu lah. Ini KPU udah tidak bisa diharapkan karena trust publik itu terjun bebas. Bagaimana kita akan menghadapi pilkada serentak 541 sekian di seluruh Indonesia oleh komisioner-komisioner yang saya kira menjadi bagian dari inner circle yang terbukti dia cacat secara moral dan ketua dari KPU adalah mereka yang melakukan tindakan asusila. Jadi saya berharap pemerintah itu mendengar diskusi kita malam ini sehingga perpu itu dianggap sebagai gegentingan mengamputasi bahwa ini adalah KPU yang cacat moral, cacat yang secara politik harus dihentikan. Perpu adalah solusinya. Perpu adalah solusinya. Baik, Bu Endang bagaimana melihatnya? Mekanismenya sebenarnya bisakah kemudian keresahan itu ditangkap dan dilakukan beberapa cara yang out of the box seperti disampaikan narsum yang lain? Kalau melalui mekanisme yang ada ya semestinya memang melalui proses pemberhentian itu kan hanya di KPP melalui kode etik dan seterusnya. Sehingga kalau mau perpu tentu harus ada political will dong. Tapi saya melihat bahwa di antara ketujuh anggota KPU yang ada sekarang saya kira tidak seluruhnya buruk gitu loh. Jadi ya kita jangan proses menghakimi hanya karena ada satu orang begitu. Jadi menurut Anda perlu diganti saja satu komisioner saja? Satu itu diganti segera. Dan kalau bisa kemudian di antara 7 orang tadi kan kemudian melakukan pemilihan ketua. Nah dipilihlah orang-orang yang tidak
terlalu banyak masalah. Gitu aja. Kan belum Itu ketahuan kalau- ya kan kalau Bu. saya. Waktu Hasyim Asy'ari juga mungkin belum ketahuan atau entah Iya. bagaimana lobbynya bisa Iya. jadi ketua KPU dan Iya. hari ini kejadian gitu. Iya. Bagaimana menentukan orang yang tidak terlalu banyak masalah? Sementara masalah juga menjadi beban atau ikatan tersendiri dalam transaksi kepentingan ini. Iya, kalau saya melihat sih bisa ya kita melihatnya itu bagaimana kemudian ketika proses apa yang menjadi persoalan. Misalnya kalau kita melihat kan proses penetap atau pada saat verifikasi partai politik, berarti kan ada orang-orang yang punya tanggung jawab besar di situ. Ya, dan kinerjanya baik-baik gitu ya. Siapa yang melakukan itu saya kira bisa dilihat. Dan ini yang harus dilakukan. Artinya kita tidak perlu harus mengganti keseluruhan, tetapi apa yang sudah mendapatkan sanksi itulah yang diganti dan diganti secepatnya. Oke, baik. Saya akan tanya Mbak Oki pertanyaan terakhir. Mbak Oki, dengan waktu yang tersisa mungkinkah apapun solusinya ke depan masih ada waktu untuk memperbaiki kepercayaan publik jelang pilkada ini? Saya berat kalau kita memperbaiki kepercayaan publik tanpa ada langkah-langkah yang memang jelas menjawab apa kegelisahan utama publik. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa itu kan yang salah hanya satu orang, hanya ketua KPU dan sekarang udah diselesaikan. Itu nggak bisa karena kita harus ingat bahwa ini bukan perkara ini saja yang dihadapi oleh KPU, ada masalah sebelumnya yang sudah dinyatakan melanggar etika. Jadi di sini kita harus melihatnya secara sistemik dan bagi saya betul-betul perlu ada upaya untuk mencegah pembusukan demokrasi melalui pembusukan institusi ini betul-betul akhirnya menjadi sebuah presiden yang dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Oke, kita lihat seperti apa supaya kegentingan itu terasa, terutama pada pengambil kebijakan dan juga pembuat undang-undang. Terima kasih banyak para narasumber untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, pemecatan Hasyim Asy'ari harusnya menjadi momentum untuk memperketat proses rekrutmen komisioner KPU, termasuk juga para pemimpin di lembaga strategis lainnya. Janganlah calon titipan atau pesanan justru malah diloloskan, karena biasanya ujungnya adalah runyam, bayar hutang budi jabatan atau malah terkena banyak laporan. Dari suap, etika, sampai kasus asusila yang memalukan. Marilah segera berbenah karena nasib bangsa terlalu mahal untuk menjadi taruhannya. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.